الحمد لله الذي لم يزل ولا يزال حيا قيما عالما قديرا. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Sahabat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dalam video kali ini kita akan kembali menyambung pembahasan ilmu fikih yang kita ambil daripada kitab Syarah Fathul Mu'in atas syarah kitab Qurratul Ain Imam Ibnu Hajar Al-Haytami yang disyarah oleh murid beliau yaitu Imam Zainuddin Al-Malibawi, dan kita menggunakan kitab Hasyiah I'anatul Talibin untuk membantu kita dalam menjelaskan isi daripada kitab Fathul Mu'in. Kesimpulan yang lalu kita sudah membahas yaitu mengenai arti daripada solat secara syara' maupun secara logat, yaitu yang disebut dengan solat yaitu aqwalun wa af'alun makhsusatun muftatahatun bitakbiri mukhtatamatun bitaslimi. Kemudian yang disebut dengan arti solat secara logat yaitu doa. Kemudian solat 5 waktu ini hanya difardukan berhimpun di zaman umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sedangkan nabi-nabi yang terdahulu solatnya tidak 5 waktu seperti yang kita lakukan, tetapi solatnya hanya satu waktu saja seperti penjelasan video yang sebelumnya. Dan apabila seseorang itu mengingkari akan kewajiban solat, maka dia dihukumi dengan hukum kafir, sedangkan apabila dia hanya malas untuk menunaikan solat, maka dia dihukumi dengan hukum bermaksiat, tidak kafir, tapi dia wajib mengganti solat tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab I'anatul Talibin halaman 21 juzuk yang pertama. Innama tajibul maktubatu ay salawatul khamsu ala kulli muslimin mukallafin ay baligin aqilin zakawin aw ghairihi tahirin fala tajibu ala kafirin asliyin asabiyin wa majnunin wa mugma alaihi wasakran bila ta'addin li'adami taklifihim wala ala haidin wa nufasa li'adami sihatiha minhuma wala qada alaihima bal tajibu ala murtaddin wa muta'addin bisakarin. Bismillahirrahmanirrahim. Innama tajibul maktubah ay salawatul khams. Hanya saja wajiblah salat yang maktubah, yang difardukan, yaitu salat 5 waktu ala kulli muslimin, atas tiap-tiap orang muslim yang mukallaf. Imam Zainuddin Al-Malibawi beliau menyebutkan yaitu innama tajibul maktubah, hanya saja diwajibkanlah salat yang maktubah yaitu salat 5 waktu. Berarti karena beliau menggunakan kalimat innama, berarti ada pembatasan di sini, karena seperti yang kita ketahui kalimat innama itu yaitu adat hafar, yang maksudnya sebagai pembatas dari sesuatu yang berhimpun daripada huruf inna sebagai huruf taukid dan ma zaidah, sehingga membatalkan daripada fungsi daripada huruf inna itu sendiri. Hal ini jika kita pandang daripada sisi ilmu nahwu. Nah, kemudian di innama itu sendiri dia membatasi. Berarti dengan kata lain, ketika beliau mengatakan innama tajibul maktubah, hanya saja wajiblah solat 5 waktu, berarti ada sebagai pembatas beberapa orang atau beberapa keadaan yang dia nanti tidak wajib untuk menunaikan salat 5 waktu itu. Hal ini seperti yang disebutkan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran, diantaranya Bismillahirrahmanirrahim. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Hanya saja yang takut akan Allah Ta'ala min ibadihi, daripada hambanya Allah Ta'ala, ulama, yaitu para ulama, para orang yang mengetahui atau orang yang berilmu. Dengan kata lain, di sini ada terjadi adat hasyar, yaitu pembatasan. Hanya orang yang berilmu lah orang yang bisa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau pemahaman lainnya untuk bisa menghasilkan rasa takut kepada Allah, yaitu kita harus memiliki ilmu dan atau kita harus ma'rifah, harus kenal dengan Allah Ta'ala. Karena kata Allah,
innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Hanya saja yang takut akan Allah Ta'ala min ibadihi daripada hambanya Allah, ulama hanyalah orang-orang yang berilmu. Dengan kata lain, kalau dia tidak berilmu atau dia tidak kenal dengan Allah Ta'ala, maka dia tidak akan takut dengan Allah. Nah, inilah fungsi daripada innama tadi sebagai huruf adat hasar, yaitu pembatas. Yang himpunan daripada inna sebagai huruf taukid dan ma zaidah untuk membatalkan daripada amal daripada inna tadi, kalau ditinjau daripada fungsi sebagai salah satu huruf penasab khabar, penasab mubtada, rafa' khabar dalam sisi ilmu nahwu, sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Atau di hadis lain yaitu innamal a'malu binniyat, di situ juga menggunakan kalimat innamal a'malu binniyat, hanya saja amal dengan niat. Berarti di sini terbatas untuk amal tersebut. Niat itu adalah yang membedakan nanti amal tersebut sebagai ibadah atau tidak ibadah. Sebagai contoh, seperti orang yang tidur di masjid. Maka orang yang tidur di masjid itu bisa jadi dia sedang beribadah, bisa jadi tidak. Mana contoh, kalau dia berniat, maka dia bisa niat i'tikaf, sehingga dia dapat pahala daripada tidurnya. Tapi apabila dia tidak meniat ketika dia tidur di masjid, maka dia tidak dapat pahala daripada perbuatannya tersebut. Nah, disinilah niat menjadi pembatas antara amal-amal yang dilakukan oleh manusia. Sedangkan apa? Karena disitu dijelaskan dengan kalimat innama dan hasar. Makanya memang butuh sekali kita memahami ilmu logat untuk memahami dalil-dalil atau penjelasan supaya sesuai dengan yang dimaksud baik oleh Allah Ta'ala, sahabat baginda Nabi Muhammad, ataupun yang dijelaskan oleh para alim ulama, sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali kepada kitab Matan Fathul Mu'in. Innama tajibul maktubah, hanya saja wajiblah salat yang maktubah, yaitu salat 5 waktu, ala kulli muslimin mukallafin, atas tiap-tiap orang muslim. Berarti yang diwajibkan yaitu adalah orang muslim, orang yang beragama Islam. Kemudian yang mukallaf, yaitu orang yang sudah dibebani hukum. Yang dimaksud dengan mukallaf diantaranya yaitu ay baligin, yang balik, yang sudah dewasa. Ya, dijelaskan dalam kitab I'annah, baligin sawa'un kana bisin au bil ihtilami au bil haidi. Ada kalanya orang balik itu dengan usianya mencapai 9 tahun dengan tahunan. Nah, dengan 15 tahun kalau kata para ulama, dengan tahun, tapi 15 tahun. Atau bil ihtilam, atau dengan mimpi, atau dengan haid. Penjelasannya begini. Ada kalanya dewasa itu ditinjau dari sisi dia telah bermimpi. Bermimpi pun dengan syarat dia inzalul mani, keluar mani. Apabila dia mimpi keluar mani, berarti sudah balik, sekalipun usianya belum mencapai 15 tahun. Atau dia haid, sekalipun usianya belum mencapai 15 tahun, maka dia sudah dewasa atau dimasukkan kategori daripada balik. Nah, atau haid tidak ada, kemudian bermimpi pun tidak ada. Nah, di saat usianya sudah mencapai usia 15 tahun, maka dia sudah otomatis balik dengan sendirinya. 3 inilah jalan bagi seseorang itu ditinjau untuk dia bisa dikategorikan kepada orang balik atau orang dewasa. Kemudian tidak cukup hanya dengan balik, wajib sholat itu juga syarat diantaranya yaitu akil, orang yang berakal. Kemudian laki-laki ataupun wanita, selainnya laki-laki yaitu wanita ataupun dia itu khunsa, baik dia khunsa muskil ataupun khunsa wadih. Di dalam agama Islam ini ada orang yang laki-laki, ada orang yang wanita, ada pula dia itu nanti statusnya itu kita katakanlah di antara keduanya, antara laki-laki dengan wanita, disebut dengan ilmu fikih yaitu khunsa. Yaitu ada kalanya khunsa itu disebut dengan khunsa muskil, ada kalanya disebut dengan khunsa wadih, yaitu ada kalanya dia itu memiliki 2 jenis kelamin atau dia memiliki 1 jenis kelamin tapi terjadi perubahan. Nah, ini disebut dengan khunsa, dan orang ini pun juga wajib menunaikan ibadah sholat. Inilah yang dimaksud dengan kalimat ghairihi, selain daripada laki-laki. Kemudian
tahirin, yaitu dia muslim yang mukallaf yang suci. Nah, apabila dia tidak dalam keadaan suci, nanti seperti contoh wanita haid, maka tidak wajib bagi dia salat. Fala tajibu ala kafirin asliyin wasabiyin wa majnunin wa mukma alaihi wa sakran. Maka tiada wajib. Nah, inilah yang jadi pembatas tadi di kalimat innama. Maka fala tajibu, maka tiada wajib ala kafirin asliyin, atas orang kafir yang asli. Di kafir itu ada dua, ada kafir yang asli, ada pula kafir tidak asli. Kafir asli itu orang yang dari lahirnya dia sudah jadi orang kafir. Ada pula nanti kafir itu tidak kafir asli. Kafir yang tidak kafir asli itu yaitu orang murtad. Dia awalnya muslim, kemudian dia keluar daripada agama Islam, disebut dengan murtad. Itu namanya kafir tidak asli. Nah, kalau kafir asli itu memang dari kecilnya dia kafir. Nah, bagi kafir asli, dia tidak wajib untuk menunaikan sholat. Hanya saja kafir asli itu tidak wajib dia menunaikan sholat, tetapi besok di akhirat dia dihukum karena tidak sholat. Aneh kan? Dia pertama dia tidak bisa menunaikan sholat, tetapi dia dihukum karena tidak melakukan sholat. Kenapa? Hal ini dijawab oleh Said Baqi Syatta Abdin Yati dan kitab Nahdlatul Talibin. Karena ada nas dalam Al-Quran, yaitu lam naku minal musallin, yaitu surah Al-Mudaththir. Kan di surah Al-Mudaththir itu penghuni surga bertanya nanti kepada penghuni neraka, yaitu penghuni neraka sakar. Nah, akan bertanya kepada penghuni neraka setelah dikeluarkan muwahhid minan nar, setelah orang-orang yang bertauhid, orang-orang yang beriman kepada Allah Ta'ala dikeluarkan dari neraka. Kemudian ditanyalah sama penghuni surga kepada orang neraka, lam naku minal musallin. Ditanya, kenapa kalian berada dalam neraka sakar? Maka mereka menjawab, lam naku minal musallin, tiadalah kami daripada orang-orang yang melakukan solat. Nah, di yang pertama, ayat surat Al-Mudaththir tersebut, yang pertama adalah kitabnya itu yang ditanya oleh penghuni surga itu adalah orang kafir, bukan orang muslim. Jadi bukan orang Islam, tapi memang orang kafir. Kenapa? Karena di bawah ayatnya, ayat selanjutnya, mereka adalah orang-orang yang mengingkari akan hari akhir. Maka mereka orang kafir. Makanya kata Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam kitab tafsirnya, yaitu Tafsir Jalalain, beliau mengatakan yaitu ba'da ikhrajil muwahhidin minan nar, setelah dikeluarkan orang-orang yang bertauhid daripada neraka, ditinggal isi neraka itu orang kafir semuanya yang abadi dalam neraka, barulah akan terjadi percakapan antara penghuni surga dengan penghuni neraka. Penghuni neraka menjawab, kami bukanlah daripada orang yang menunaikan salat. Nah, orang kafir, yang kafir asli itu pun, dia besok di akhirat, dia dihukum karena tidak menunaikan salat. Kenapa? Karena mereka itu dikhitab, dituntut untuk masuk ke dalam agama Islam. Dan mereka mungkin masuk ke dalam agama Islam. Karena mereka tidak mau masuk ke agama Islam ketika hidup di dunia, akhirnya mereka tidak bisa menunaikan ibadah solat 5 waktu. Nah, akhirnya di akhirat pun mereka akan diazab karena meninggalkan sholat 5 waktu tersebut. Begitu juga dengan ibadah-ibadah yang lain seperti puasa Ramadan, zakat, haji, dan sebagainya. Jadi kalau mereka selama hidup dunia masuk Islam, mereka bisa menunaikan ibadah haji. Yang jadi penghalang mereka untuk menunaikan ibadah sholat, menunaikan ibadah haji, menunaikan puasa Ramadan, karena enggannya mereka untuk masuk ke agama Islam. Sehingga mereka pun diazab nanti di akhirat karena meninggalkan perbuatan-perbuatan ibadah tersebut. Sedangkan kalau di dunia mereka tidak bisa menunaikannya. Kemudian kalau seandainya iza aslama, apabila masuk Islam orang kafir tersebut, maka wa innama lam tajibil qada, maka hanya saja tiada wajiblah qada bagi mereka. Orang kafir asli setelah umur 40 tahun dia masuk Islam, berarti kan sudah lama dia balik, sudah lama dia dewasa. Dia meninggalkan solat dengan cukup lama berarti. Apakah dia wajib mengqadanya? Tidak wajib. Kenapa tidak wajib dia mengqada puasa yang solat yang dia tinggalkan?
karena dia masuk Islam di umur 40 tahun, anggaplah dia balik umur 15, berarti 25 tahun dia meninggalkan solat pada dasarnya. Kenapa tidak wajib? Karena firman Allah Subhanahu wa taala, wa liqaulihi ta'ala qul lil ladzina kafaru in yantahu yughfar lahum ma qad salaf. Qul, katakanlah bagi allazi bagi orang-orang kafir, jika mereka berhenti daripada kekafiran mereka itu, yughfar lahum, diampuni bagi mereka ma qad salaf, sesuatu yang telah lalu. Jadi kalau dia taubat, maka Allah ampuni dosanya. Apabila dia masuk Islam, Allah ampuni dosanya. Ini khusus untuk kafir asli, bukan kafir yang tidak asli. Kafir yang tidak asli itu murtad, yang keluar daripada agama Islam. Yang penjelasannya akan sebentar lagi. Kemudian tidak wajib pula solat itu atas sabi. Ya, sabi, maka tidak wajib solat dan tidak terangkat bagi dia. Jadi ada sabi, deretannya itu ada sabiyun, kemudian ada mubayyizun, kemudian ada baligun, kemudian ada murahikun. Nah, sabi yaitu anak-anak yang belum sempurna akalnya. Anak-anak umur 3 tahun, umur 4 tahun, ini kan belum sempurna akalnya, disebut dengan sabi. Nah, sabi kalau solat maka tidak akan terangkat solatnya. Beda dengan yang di atasnya, disebut dengan mumayyiz. Mumayyiz itu anak-anak yang sudah sempurna akalnya, dia sudah bisa membedakan sesuatu, hanya saja dia belum balik, seperti anak SD. Anak umur 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun, kan belum balik, belum bermimpi, belum cukup usia 15 tahun, dan belum haid. Nah, anak-anak seperti ini apabila dia sholat, sholatnya sah, pahalanya untuk kedua orang tuanya nantinya. Nah, kemudian yaitu balik. Balik ini yang mukallaf. Nah, kalau sobi maka dia belum wajib sholat. Kemudian wa majununin, yaitu orang gila. Orang gila tidak wajib sholat. Kemudian wa mukma alaih, yaitu orang yang sakit ayan. Dia tidak wajib sholat ketika ayannya itu. Bagaimana mungkin bisa sholat? Dia ayan, ya kan? Hilang akal. Kemudian wasakran, yaitu orang mabuk. Cuman syaratnya apa? Syarat orang yang majnun, orang yang mukma alaih dan wasakran itu bila ta'addin, ya, li adami taklifihim. Syarat dia gila dengan tanpa dia sengaja, bila ta'addin, tanpa muta'addi, tanpa disengaja gilanya, tanpa disengaja mabuknya. Kenapa? Karena orang ini bukan daripada orang-orang yang mukallaf. Kemudian tiada wajib pula, yaitu wala ala haid, tiada wajib solat bagi wanita yang haid. Wanita haid tidak wajib solat bagi dia, dan wanita-wanita yang sedang nifas tidak wajib pula solat bagi dia. Bahkan kalau wanita yang haid, tiada wajib dia mengqadha daripada solatnya tersebut. Kemudian wala qada alaihima, tiada qada bagi wanita yang haid, dan bal tajibu ala murtaddin wa muta'addin bisakarin. Hanya saja wajib solat atas murtad. Orang-orang yang murtad, orang-orang yang keluar daripada agama Islam, selama dia dalam kemurtadannya itu, anggaplah dia keluar daripada agama Islam umur 20 tahun, kemudian dia masuk Islam lagi umur 30, berarti dia meninggalkan solat selama 10 tahun. Dia wajib mengganti semua solat yang dia tinggalkan selama 10 tahun itu. Baik solatnya, puasanya, dan semua ibadah-ibadah yang wajib, maka dia wajib menunaikannya kembali. Ini yang disebut dengan kafir yang tidak asli. Kalau kafir asli itu ya tadi orang yang dari lahirnya kafir. Kemudian kalau orang mabuk yang dengan sengaja dia mabuknya, atau orang gila, maka dia wajib pula mengganti semua solat yang dia tinggalkan. Orang yang mabuk dengan sengaja, maka semua sembahyang yang dia tinggalkan selama masa mabuknya, dia wajib menggantinya. Sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itulah sekilas penjelasan daripada pengajian kitab Fathul Mu'in dengan Hasyiah An-Nahdlatul Talibin.
ya, halaman 21 sampai halaman 22. Insyaallah besok kita akan membahas lanjutannya. Apabila ada pertanyaan boleh ditanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.